Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga ihsan kepada kita semua. Dan tak lupa salawat beserta salamnya mari kita curah limpahkan ke junjungan kita semua, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkenalkan, nama saya Anwar Mutakin. Anwar Mutakin itu kalimatnya berasal dari kalimat bahasa Arab yang artinya cahaya takwa. Meskipun terkadang penampilan saya ini agak sedikit dekil gitu ya, dengan rambut gondrong, tapi percayalah, saya itu percaya sejak lahir. Nah, motivasi adalah segalanya. Anda bisa melakukan pekerjaan dua orang, tetapi Anda tidak bisa menjadi dua orang. Malahan Anda harus menginspirasi orang-orangnya itu. Itu menurut Lido Antoni, atau sering disebut Le Iacocca, adalah seorang eksekutif otomobil asal Amerika Serikat yang terkenal dengan pengembangan mobil Ford Mustang dan Pinto. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi yang saya baca-baca dari buku Perilaku Organizational Behavior, ciptaan Stephen P. Robin dan Timothy A. Judge. Buku ini edisi 12. Oke. Lanjut, saya akan menjelaskan model karakteristik pekerjaan. Yang pertama, keanekaragaman keterampilan, skill variety, yaitu tingkat sampai mana pekerjaan membutuhkan beragam aktivitas sehingga pekerjaan bisa menggunakan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda. Lalu yang kedua, identitas tugas, task identity. Tingkat sampai mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian dari seluruh bagian pekerjaan yang bisa diidentifikasikan. Lalu yang ketiga, yaitu arti tugas atau task significance. Tingkat sampai mana suatu pekerjaan berpengaruh secara substansial dalam kehidupan atau pekerjaan individu lain. Lalu yang keempat, otonomi atau autonomi. Tingkat sampai mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, kemerdekaan, serta keleluasan yang substansial untuk individu dalam merencanakan pekerjaan dan menentukan prosedur yang akan digunakan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Lalu yang kelima, yaitu umpan balik atau feedback. Tingkat sampai mana pelaksanaan aktivitas kerja membuat seorang individu mendapatkan informasi yang jelas dan langsung mengenai keefektifan kinerjanya. Nah, setelah saya menjelaskan karakteristik pekerjaan, perhatikan bagaimana 3 dimensi pertama. Keanekaragaman keterampilan, identitas tugas, dan arti tugas dikombinasikan untuk menghasilkan pekerjaan. Yang berarti, dengan demikian, jika ketiga karakteristik ini berada dalam suatu pekerjaan, model tersebut memprediksikan bahwa yang berkepentingan akan melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang penting, bernilai dan bermanfaat. Perhatikan juga bahwa pekerjaan yang mempunyai otonomi memberi individu yang memegang pekerjaan suatu perasaan tanggung jawab pribadi untuk menghasilkan dan bahwa apabila suatu pekerjaan memberikan umpan balik, mereka akan mengetahui seberapa efektif mereka bekerja. Dari sudut pandang motivasional, Stephen Robin mengatakan bahwa penghargaan internal didapat oleh individu ketika mereka mempelajari pengetahuan akan hasil bahwa mereka sendiri mengalami tanggung jawab, telah bekerja dengan mengalami kepenuhan arti. Semakin tersedianya ketiga keadaan psikologis ini, maka semakin besar motivasi, kinerja, dan kepuasan karyawan, serta semakin rendah ketidakhadiran dan kecenderungan mereka untuk meninggalkan organisasi. Saya akan menceritakan contoh seorang karyawan yang ada dalam buku ini. Kita sebut saja namanya Frank Greer. Setiap hari adalah sama.
berdiri di lini perakitan, menunggu dipasangnya papan peralatan, membuka kunci mekanisme dan memasukkan papan tersebut ke Jeep Liberty ketika dipindahkan ke barisan tersebut. Kemudian, saya memasang kabel pengekang. Saya mengulanginya selama 8 jam dalam 1 hari. Saya tidak peduli bahwa mereka membayar saya $24 per jam. Akhirnya, saya berkata kepada istri saya bahwa ini bukan cara yang saya inginkan untuk menghabiskan sisa hidup saya. Otak saya berubah menjadi gel strip di lini perakitan Jeep itu. Jadi saya putuskan berhenti. Sekarang saya bekerja di sebuah toko percetakan dan mendapatkan kurang dari $15 per jam. Tetapi saya beritahu Anda, pekerjaan yang saya lakukan sangatlah menarik. Pekerjaan tersebut berubah setiap waktu. Saya terus mempelajari hal-hal baru. Dan pekerjaan itu benar-benar menantang diri saya. Saya menantikan setiap pagi untuk pergi kerja lagi. Pekerjaan Frank Greer di pabrik Jeep terdiri atas tugas-tugas repetitif yang secara mengulang-ulang dan sangatlah membosankan, yang memberinya sedikit keanekaragaman, otonomi atau motivasi. Namun sebaliknya, pekerjaan Frank Greer di toko percetakan sangatlah menantang dan menstimulasi. Itu kisah cerita tentang Frank Greer, dia bekerja. Nah, oke, mungkin lanjut saya akan membahas tentang karyawan profesional. Karyawan profesional berbeda dengan karyawan biasa Anda, dan mereka lebih sulit untuk dimotivasi. Mengapa? Karena karyawan profesional tidak merespon stimulus untuk dimotivasi. Karena karyawan profesional tidak merespon stimulus yang sama dengan karyawan biasa. Karyawan profesional itu seperti insinyur, akuntan, pengacara, perawat, dan perancang perangkat lunak. Berbeda dengan karyawan biasa. Mereka memiliki komitmen jangka panjang yang kuat terhadap bidang keahlian mereka. Acap kali mereka lebih setia pada profesi mereka daripada pemberi kerja mereka. Penghargaan-penghargaan biasa pun seperti uang dan promosi jarang sekali efektif dalam mendorong karyawan profesional untuk mengerahkan tingkat usaha yang lebih tinggi. Karyawan profesional mementingkan kesetiaan mereka pada profesi, bukan organisasi yang memperkerjakan mereka. Uang dan promosi biasanya menempati peringkat bawah dalam daftar prioritas seorang profesional. Mengapa? Karena para profesional cenderung memperoleh bayaran yang sesuai dan mereka menyukai hal yang mereka lakukan. Kesetiaan pada profesi dan kurangnya minat dalam penghargaan organisasional biasa membuat pemotivasian karyawan profesional menjadi lebih menantang dan rumit. Pertama-tama, mari kita pikirkan pertanyaan mengenai apakah karyawan-karyawan profesional berbeda dengan karyawan biasa? Atau apakah karyawan profesional berbeda dengan karyawan yang tidak profesional? Salah satu perbedaan yang sering kali disebutkan sehubungan dengan karyawan-karyawan profesional adalah kesetiaan mereka dengan profesi mereka. Tetapi ini bukanlah hal-hal yang aneh untuk karyawan tingkat profesional. Saya akan mengasih contoh. Misalkan tukang pipa, montir listrik, dan penjual itu tidak dianggap sebagai karyawan-karyawan, tetapi mereka biasanya menganggap diri mereka tergabung dalam perdagangan atau serikat kerja daripada dengan pemberi kerja. Demikian pula banyak pekerja mobil di Ford Mustang dan GM memberikan kesetiaan utama mereka pada serikat kerja, yaitu United Auto Worker. Meskipun Anda menerima bahwa karyawan-karyawan profesional berbeda dari karyawan-karyawan tidak profesional, perbedaan-perbedaan ini mungkin menjadi lebih mudah untuk memotivasi karyawan-karyawan profesional daripada menyulitkannya. Bagi sebagian besar profesional, pekerjaan mereka adalah hidup mereka. Mereka jarang mendefinisikan minggu kerja mereka dari sudut jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Bekerja selama 60 jam satu minggu atau lebih merupakan hal biasa. Mereka menyukai apa yang mereka lakukan dan seringkali suka bekerja daripada melakukan hal lain. Jadi selama mereka menyukai pekerjaan mereka, kemungkinan besar mereka termotivasi oleh diri sendiri. Mereka lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang dapat nilai tinggi dalam model karakteristik pekerjaan, yang berarti mereka menginginkan pekerjaan yang memberikan keanekaragaman, identitas, arti, otonomi, dan umpan balik yang sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Orang-orang profesional juga menghargai dukungan, pengakuan, dan peluang-peluang untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian profesional mereka. Jadi, bagaimana Anda memotivasi karyawan-karyawan profesional? Terus beri mereka proyek-proyek yang menantang. Beri mereka otonomi untuk mengikuti mereka dan mempersilahkan mereka untuk menyusun pekerjaan dalam cara-cara yang mereka anggap produktif. Beri mereka perpindahan lateral yang memungkinkan pengalaman mereka bertambah. Beri mereka penghargaan berupa peluang-peluang pendidikan, pelatihan, workshop, konferensi yang memungkinkan mereka tetap mengikuti perkembangan bidang mereka. Selain itu, beri mereka pengakuan. Pertimbangkan pula untuk menciptakan jalan karir alternatif yang memungkinkan mereka mendapatkan lebih banyak uang dan status tanpa memikul tanggung jawab manajerial. Seperti di Marriage, IBM, dan AT&T misalnya, ilmuwan, insinyur, dan peneliti terbaik mendapatkan sebutan-sebutan seperti teman dan ilmuwan senior. Mereka menerima bayaran dan wibawa para manajer, tetapi tanpa otoritas atau tanggung jawab yang sesuai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang motivasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kebenaran hanyalah milik Allah semata, dan kesalahan mari kita bagi bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.